Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salim Pancing yang saat ini sudah berada di lokasi pemancingan wisata Waduk Selor Jongantang. Dan terima kasih banyak terhadap sahabat mancing semua yang masih setia mengikuti video-video yang telah saya publikasikan di YouTube, tentunya agar bisa bermanfaat bagi kita semua, juga menjadi hiburan pada teman-teman mancing semua saat masih belum bisa berangkat ataupun ingin membuat sebuah tips dan trik, bisa dilayangkan langsung pada kolom komentar yang ada pada di bawah ini. Terlebih dulu sahabat mancing semua harus pencet tombol subscribe dulu sebelum lebih lanjut melihat video-video yang saya buat, baik itu trip saltwater maupun freshwater seperti saat ini, agar menyemangati pembuatan video-video saya. Dan tentunya terima kasih yang saya ucapkan tidak terhingga terhadap semua viewer, baik sahabat mancing maupun viewer semua. Sekarang saya sudah nyampe di spot ini yang tidak terlalu dangkal juga tidak terlalu dalam, ini ya sedengan lah. Kedalamannya di sini sekitar 1,5 meter. Nantinya spot ini juga akan terisi air karena tiap hari airnya naik. Nanti saya duduknya tidak di sini lagi, mungkin kalau mancing di sini bisa agak mundur. Di sini yang paling utama adalah saya buat settingannya. Ini settingan yang saya rasa masih belum pas. Nanti saat kita berkelanjutan mau mancing, kita harus buat supaya pas dulu agar tepat, kita dapat mendapatkan strike yang tepat dan tidak sampai ikan itu lepas. Kenapa bisa lepas? Karena itu biasanya settingan kita masih belum benar. Bukan berarti settingan salah, tapi kalau umpan mancing seperti ini tidak ada yang namanya settingan salah, tapi masih belum betul. Karena saya mempelajari teknik mancing terutama di saltwater maupun freshwater itu tiap hari, bisa jadi saya sehari berangkat lebih dari 2 kali. Itu pun kalau mungkin jadi video atau tidak itu tergantung rezeki saya, dapat strike atau tidak itu ya rezeki semua pemancing, pasti mengalami hal yang sama. Dan nah, kok kita ada respon ini padahal baru saja ditaruh umpannya. Semoga saja bagus, ini rupanya ada tanda-tanda ikan, responnya bagus di spot ini. Kalau misalkan sahabat mancing semua tepat saat settingannya, itu tidak akan sampai lepas seperti tadi. Ini tadi masih belum nyangkut. Itu dikarenakan karena posisi saya juga masih belum siap, yang pertama. Yang berikutnya ini tempat duduk ini harus saya tata dengan rapi. Ini saya manfaatkan sampah, saya buat duduk biar kering. Nanti kalau kering waktu pulang saya bakar ini nanti sampahnya. Ini adalah bukan sampah saya sendiri, ini adalah sampah dari sahabat mancing kemarin yang ada pada titik spot ini. Harusnya kita semua harus menjaga kebersihan lingkungan agar mancing tidak dapat sampah. Nantinya kalau air naik ini sudah menjadi sesuatu yang mengganggu saat kita mau melakukan strike. Nah ternyata begini, saat kita lempar umpannya langsung disambut sama ikan nila. Tadi bukan ikan yang lain dari nila, ini karena umpannya pakai umpan lumut, jadi yang jelas pasti ikan nila ini.
pergerakan air yang cukup lembut ini membuat kita lebih detail dalam melihat aksi pelampung yang gokil milik saya ini. Ini ujungnya terbuat dari tusuk permen. Bisa dilihat pada tutorial yang saya buat membuat pelampung di video sebelum ini. Ini coba saya geser ke sebelah, ternyata sebelah ada respon. Ini bingung saya mau view yang mana dulu. Ternyata kanan kiri ada respon semuanya. Nah kan, begitu naruh juga sama seperti itu juga responnya. Jadi seru sekali. Jadi di gebrakan awal seperti ini saya mendapatkan respon yang sangat bagus. Lumayan size-nya juga sekitar 3 jarian tadi yang kena. Tidak tahu yang tadi itu sampai belum nyangkut di awal tadi itu, waktu saya buat tempat duduk itu seberapa ikannya masih belum tahu. Biasanya kalau di awal itu malah besar, tapi kalau kita lempari lumut terus jadinya ikan ngumpul semua, dari yang besar yang kecil ngumpul semua. Terutama yang kecil ya jatah minta makan duluan, yang besar itu sulit kita mengenakannya. Sebenarnya ada kalau di spot seperti ini, karena ini terlihat di depan sana ada rerumputan yang baru terendam, yang jelas jadi sarang baru ikan nila. Jadi ikan nila selalu naik mengikuti arah naiknya angin, arah naiknya air maksudnya. Jadi kalau ikan tombro lain, kalau ikan tombro sama ikan nila itu kebiasaannya dalam air berbeda, lain dengan ikan nila. Contoh sederhana saja, kalau ikan nila kita taruh di sungai arusnya terlalu deras, dia pasti tidak mau. Mintanya dia di air yang tenang seperti ini. Jadi mempelajari teknik mancing itu yang pertama itu kita lihat karakter ikannya. Karakter ikan yang ada pada waduk Selorejo ini yang utamanya adalah ikan nila. Sebenarnya tombro juga banyak di sini, tapi entah hari-hari ini jarang yang dapat. Saya juga sudah lama nggak dapat ikan tombro. Kalau ikan nila di air yang tenang seperti ini senang sekali, karena dia tidak bisa melawan arus. Dengan bentuk tubuhnya yang seperti itu, lain dengan ikan tombro selalu suka untuk melawan arus. Ini yang berikutnya yang kena malah kecil, ini bagaimana teman-teman? Mungkin saking seringnya ini spot ini dikasih umpan lumut terus sama orang-orang, dan lumutnya banyak macamnya, banyak esennya, juga banyak yang di model gini model gitu, akhirnya ikan jadi seperti ini. Waktu kemarin saya pancingi di spot ini hasilnya bagus, dapatnya ada yang besar-besar, tapi sekarang nggak tahu kok ini malah dapatnya segitu ikannya. Sekarang saya lihat ngerespon terus tapi nggak kena-kena, ini bagaimana ini? Mungkin kita harus merubah teknis mancing kalau kita sudah menemukan spot yang nilainya begini. Ini bawakan umpan lumut berapa aja jelas habis teman-teman. Jadinya kita ya harus pindah spot kalau mau ketemu spot seperti ini. Ini nggak bisa kita lanjut di sini. Mungkin kalau kita tinggal beberapa jam atau besoknya kita pancingi di sini lagi sudah beda. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau seukuran pancing saya yang saya pakai ini adalah mata kailnya nomor 5. Saya isi 4 mata kail dalam satu rangkaian. Kalau seukuran ikan kecil itu seperti tadi nggak akan kena. Itu tadi yang nakal aja yang kena itu.
nakal, dia selalu makan lumut. Setiap kali dilempar dia langsung ngejar duluan, itu jadi yang kena. Nanti kalau misalkan nemu ikan yang susah makan, itu beda. Nah, coba kita sekarang pindah spot aja teman-teman ke sebelah ini, karena terlihat ikan juga. Nah, seperti itu, mulutnya pada kelihatan semua, biar nanti ikan yang kena itu yang layak konsumsi saja. Ini rupanya ikan di sini ikannya ikan paut semua ini. Oke, sahabat mancing semua, kita harus pindah spot dulu. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya bagaimana setelah pindah spot. Karena di sini kalau kita lanjut terus, umpan kita nggak akan cukup kita buat mancing seharian di sini. Ini baru sesaat saja sudah menghabiskan beberapa lumut persediaan saya yang kita bawa cuman 2 kresek ini. Kalau dibeli sekitar 10.000. Oke bos, kita harus pindah dulu. Terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Lanjut lagi untuk petualangan berikutnya. Saya akan pindah spot dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.